Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Asas Ruang Dalam. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dan gaya dalam desain interior. Nah, adapun di sini literatur dan studi pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi kali ini, saya menggunakan literatur dari catatan kuliah prinsip desain interior yang ditulis oleh Bapak Prabu Wardono. Kemudian ada buku teori interior dari Wicaksono Andi dan ada buku Ajar Interior Asas Ruang Dalam yang ditulis oleh Ibu Dian Agustin dan Ibu Nini Anggraini. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi yang disampaikan kali ini, itu yang pertama adalah nantinya diharapkan mahasiswa mampu memahami definisi konsep dalam konteks interior. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami definisi gaya dalam konteks interior. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan menganalisa macam-macam gaya pada desain interior. Karakteristiknya seperti apa? Kurang lebih begitu. Oke, nah tahap pertama yang kita lakukan adalah memaknai apa itu konsep. Konsep dalam desain interior itu seperti apa gitu. Kalau kita lihat dari contoh gambar yang ada di slide, konsep dari interior ruangan ini tentu saja berbeda dengan konsep yang lainnya. Misalnya gambar yang ini, yang saya tampilkan di slide. Begitupun berbeda juga konsep desain interiornya itu dengan gambar ini. Jadi, tapi ketiga gambar ini tentu saja masih tetap memiliki suatu konsep dari rancangan interiornya. Bukan berarti rancangan interior yang tampil seperti slide yang saya tunjukkan ini bukan berarti dia tidak ada desain, tapi memang dia ada desain atau dirancang khusus untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Nah, dari 3 contoh gambar desain interior yang sudah ditampilkan ini, kira-kira kita bisa meraba maaf, kira-kira kita bisa meraba dan mulai mengelompokkan sebenarnya apa sih definisi atau pengertian dari konsep desain interior. Nah, di sini dijelaskan bahwa konsep desain interior adalah dasar pemikiran desainer dalam memecahkan masalah atau problem design. Jadi, dasar-dasar berpikirnya seorang desainer untuk memberikan solusi atau memecahkan masalah yang ada dalam dunia desain, khususnya interior. Konsep desain ini bisa juga mengacu pada beberapa pendekatan yang dipelajari dalam ilmu arsitektur, seperti misalnya yang dijelaskan oleh Snyder, ada metafora, kemudian ada analogous, kemudian ada direct response atau programmatic, dan juga ada ideals. Oke, selanjutnya misalnya kita langsung saja mengacu pada studi kasus gitu ya. Misalnya kita sebagai seorang desainer, ada seorang klien mendatangi kita, kemudian dia mengutarakan atau menyampaikan keinginannya untuk mendesain suatu ruang keluarga. Nah, klien menjelaskan kepada kita bahwa beliau mengkehendaki suatu rancangan desain interior ruang keluarga yang nantinya dapat menciptakan atau
mengatur perilaku user atau pengguna ruang tersebut untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara nyaman antar individu. Dari statement tersebut, dapat kita rumuskan ada beberapa problem desain yang kita temui. Jadi yang pertama misalkan ruang keluarganya berarti harus menyediakan fasilitas santai yang cukup nyaman dong gitu. Kemudian yang kedua, selain itu suasana yang nantinya diharapkan ada di dalam ruang keluarga itu juga harus suasana yang nyaman untuk mendukung aktivitas pengguna ruangan. Nah, yang ketiga, akses juga harus mudah. Jadi ketika kita berada di ketika klien kita atau pengguna ruang dari rancangan desain interior ruang keluarga itu ingin menjangkau suatu tempat tertentu atau ingin menggunakan salah satu fasilitas duduk, itu mereka merasa mudah menggunakannya. Jadi aksesnya dipermudah gitu. Tentunya nanti ini akan erat kaitannya dengan sirkulasi, ergonomi gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya dari problem-problem desain yang sudah ditemukan tadi poinnya, itu bisa kita rumuskan konsep desain yang tepat dalam mendesain ruang keluarga tadi, studi kasusnya gitu. Itu ada 4, misalnya yang pertama adalah berarti ruang dengan fasilitas yang kompak. Kemudian 2, suasananya harus tidak formal dan terkesan casual dan sangat casual. Nggak mungkin lah ya konsep desain ruang keluarga itu dibuat seperti ruang sidang atau ruang rapat atau malahan ruang kerja kan tidak sesuai dengan kebutuhannya karena ruang kerja, ruang rapat, dan ruang sidang itu memang memerlukan vibes yang terkesan sangat formal. Sedangkan kalau ruang keluarga itu malah uh, istilahnya 180 derajat atau berkebalikan dari suasana yang diinginkan dari ruang formal tersebut gitu. Jadi harus super casual dan sangat nyaman dan homey seperti itu. Untuk konsep ruangnya harus terbuka atau transparan. Nah, jadi sebisa mungkin menggunakan banyak bukaan, terus tidak menggunakan banyak partisi supaya tidak terkesan terlalu terpetak-petakkan atau terlalu dikotak-kotakkan sehingga nantinya dikhawatirkan kalau menggunakan partisi yang berlebihan itu akan membatasi kenyamanan user dalam menggunakan ruang. Dan yang keempat, yang paling penting adalah penggunaan warna dan material dari tiap-tiap elemen yang ada dalam rancangan diharuskan atau sebaiknya, idealnya itu menggunakan warna-warna yang warm. Karena warna-warna warm dan atau warna-warna hangat itu dapat mendukung suasana yang homey, kemudian lebih calm dan lebih nyaman gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita pikirkan tadi, sebenarnya kita sudah melakukan proses berpikir uh, konsep programatik dan konsep desain. Nah, apa sih bedanya konsep programatik dan konsep desain ini gitu kan? Contoh, kalau konsep programatik, misalnya katakanlah studi kasus lagi, contohnya misalnya ya, sebuah klien kita ingin mendesain atau membutuhkan sebuah ruangan kerja yang bisa memfasilitasi masing-masing kegiatan atau kebutuhan atau malah privasi dari karyawannya, misalnya seperti itu. Nah, sehingga dibutuhkan sebuah ruang yang dibagi-bagi misalnya seperti itu. Ketika kita berpikir, oh berarti ruangnya harus dibagi. Nah, itu kita sudah melalui atau sudah mengalami tahap berpikir konsep programatik. Berarti ruangnya harus dibagi 2, atau dibagi 3, atau dibagi berapa. Nah, sedangkan konsep desain itu adalah ketika kita berada di tahap kita berpikir
bagaimana kita menyekat ruangan itu. Misalnya menggunakan partisi kah, atau menggunakan um, sekat atau partisi yang tidak full, atau menggunakan partisi yang full, atau malah mungkin ada cara lain untuk membagi-baginya gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep desain gitu. Jadi bedanya seperti itu. Selanjutnya, nah sebuah konsep desain itu dikatakan baik apabila ada dua latar belakang. Jadi yang pertama, adanya kejelasan tentang kebutuhan atau masalah yang disampaikan oleh pemberi tugas. Jadi seorang pemberi tugas ini memang wajib hukumnya gitu ya, memberikan penjelasan sedetail mungkin supaya nantinya informasi yang didapatkan oleh desainer khususnya itu menjadi um, nyambung gitu kan dengan masalah atau problem yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, konsep desain juga bisa dikatakan baik itu apabila kemampuan dari seorang desainernya itu sendiri dalam menangkap informasi yang diterima itu sesuai atau ideal gitu kan. Jadi nggak hanya nggak hanya bergantung pada si pemberi tugas atau pemberi informasi melalui pemberi tugas, tapi juga desainernya yang menangkap atau menerima informasi tersebut harus dapat menerima atau menyerap dengan optimal dan sebaik-baik mungkin untuk menghasilkan atau meresepkan konsep desain yang memang dinilai sesuai. Oke. Konsep desain dapat ditetapkan dan dipresentasikan dengan cara tertulis atau skematis atau bahkan biasanya menggunakan sketsa gambar atau grafik. Nah, konsep-konsep desain yang pernah diperkenalkan seringkali melibatkan beberapa unsur. Misalnya seperti citra atau image dari suatu karakter objek. Misalnya citra yang ingin dimunculkan itu adalah nature atau alam. Kemudian yang kedua ada sifat kegiatan seperti tadi yang sudah dijelaskan, sifat kegiatannya ini formal atau informal. Tentu saja nanti konsep desain untuk ruang kerja itu berbeda dengan konsep desain untuk ruang keluarga. Dilihat dari segi kegiatannya karena dilihat dari segi kegiatannya itu sudah beda, formal dan informal. Jadi pasti akan berbeda nanti hasilnya. Kemudian yang ketiga dari gaya desain seperti klasik, modern, art deco dan lain-lain. Ada simplicity minimalis, ada simbolik atau metafora di mana simbolisasi bentuk dengan asosiasi makna tertentu menjadi konsep yang menarik. Itu tadi penjelasan tentang konsep desain. Nah, sekarang kita memasuki pemahaman tentang gaya dalam desain interior. Nah, ini adalah salah satu gambar atau slides yang saya ambil dari interior dari film Loki, kalau teman-teman tahu ya. Interiornya menarik sekali menurut saya karena ini ada retro, tapi juga ada nggak retronya seperti dimodifikasi seperti baru, vibes-nya gitu kan. Nah, terus ini misalnya dari movie set Beauty and the Beast, ini sangat terlihat sekali kalau gayanya itu klasik tapi nggak penuh klasik gitu kan. Ada ukir-ukiran, ada ornamen tertentu, kemudian ada aksentuasinya, dan juga permainan pada frame kacanya itu seperti banyak keliuk-keliuknya gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya gaya dalam desain interior? Gitu kan. Nah, gaya dalam desain interior itu adalah suatu bentuk pemecahan desain sebagai ekspresi kepribadian seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang dapat berkembang dan menjadi bagian dari identitas budaya secara umum pada suatu masa tertentu. Apa saja sih yang mempengaruhi gaya? Ada perkembangan sosial, kemudian ada budaya, ada politik, dan ada ekonomi. Bagaimana suatu gaya dalam desain lahir gitu kan. Contohnya misalnya gaya arts and craft di Eropa,
ketika ada fenomena sosial dengan kronologi. Reaksi ideologis dari sekelompok masyarakat intelektual terhadap akibat dari revolusi industri yang dipercaya telah mengambil alih peran craftsman dalam peran craftsman oleh pabrik, yang menghasilkan produk dengan desain dan kualitas rendah. Selanjutnya, pemikiran sosialis dan aktivitas artistik mendominasi kehidupan sosial budaya selama paruh kedua abad ke-12. Kemudian melahirkan gaya arts and craft, yaitu penerapan nilai-nilai seni dekoratif baru pada produk industri yang mempengaruhi daratan Eropa bahkan hingga Amerika. Gerakan ini dimotori oleh kaum intelektual dari berbagai profesi. Selanjutnya, bagaimana suatu gaya desain secara visual terwujud? Bentuk gaya desain secara teknis dapat dikembangkan berdasarkan gaya desain yang pernah ada sebelumnya. Misalnya, gaya arts and craft itu terinspirasi dari berbagai sumber termasuk sejarah dari gaya gotik gitu. Ini berarti pendekatannya melalui historical approach. Dari yang sudah ada sebelumnya kemudian bergeser lagi tapi tetap ada unsur yang lama tapi berkolaborasi atau berevolusi atau bertransformasi menjadi gaya yang baru tapi tetap ada unsur lama gitu ya. Kemudian ada bentuk gaya baru yang dapat diciptakan secara khusus atau original yang memang special case gitu. Jadi dia nggak berangkat atau bertolak dari gaya-gaya yang sebelumnya. Meskipun ada kemungkinan dipengaruhi oleh unsur alam atau budaya lain. Contohnya adalah gaya Art Nouveau, diciptakan secara khusus yaitu dengan mengetengahkan bentuk-bentuk kurva linier yang kuat baik pada benda 2 dimensi ataupun pada benda 3 dimensi. Nah, ini selanjutnya ada periode gaya di Timur Tengah dan Eropa. Itu ada Ancient World, kemudian ada Early Christian Period, kemudian ada Gothic, Renaissance, Barok, kemudian ada abad ke-19 itu ada American Victorian, selanjutnya ada Art and Craft Movement, kemudian ada Art Nouveau muncul gitu kan, lahir, kemudian ada Modern Style, dan juga ada Art Deco, selanjutnya ada Ancient World. Oh, ini merupakan penjelasannya ya, Ancient World. Itu karakteristiknya seperti ini. Jadi relief bangsa Mesir yang biasanya ditemui di dinding, atap, atau benda-benda tertentu. Contohnya seperti yang ada di gambar yang sudah ditampilkan. Desain furniture ukiran zaman kuno. Jadi seperti kursinya ini. Misalnya kursinya itu memiliki karakteristik ukir-ukiran, tapi ukir-ukirannya itu yang ukir-ukiran zaman kuno gitu. Kemudian ada juga ciri-ciri lainnya atau karakter lainnya adalah penggunaan warna earthy kuno seperti coklat dan gradasinya. Nah, selanjutnya ada Early Christian Period 250 sampai 1200 AD. Adapun karakteristiknya itu ada kolom dan tatahan marmer, kemudian menggunakan mozaik di kubah, dan juga sering ditemui atau digunakan dalam desainnya itu menggunakan batu-batu hias dan juga kadang langit-langitnya itu bahkan dilapisi oleh emas gitu. Selanjutnya ini ada gotik. Penyusunan warna hitam atau gelap yang tegas pada dinding karakteristiknya. Lantai dan langit-langit juga kadang-kadang menggunakan unsur-unsur warna gelap gitu yang terkesan memang berkesan gotik sekali. Dan jendelanya vertikal besar seperti yang dicontohkan. Lengkap dengan gorden, kadang-kadang ada yang menggunakan gorden, ada yang tidak, tapi tetap saja bisa memberikan kesan gotik dari ruangannya itu, ambiennya terasa sekali gitu ya. Oke, menampilkan suasana klasik yang mewah, furnitur serta aksesoris dan dekorasi-dekorasi yang khas serta ikonik gotik gitu.
Selanjutnya ini adalah Renaissance. Terkenal dengan kemegahan dan keindahannya kalau Renaissance itu. Lukisan-lukisan muncul di dinding, ukiran menggunakan ornamen dengan motif bunga dan geometris, ukiran-ukirannya. Nah, dalam dekorasi berukir, ornamen ada dalam bentuk karangan bunga biasanya, kortos, kepang, dan kadang-kadang ada ornamen Arab digunakan juga. Sementara untuk warna-warnanya biasanya seringkali ditemui menggunakan warna biru dan hijau, kemudian merah tua dan warna-warna cerah seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada barok. Nah, itu ada karakteristiknya misalnya rich, terkesan yang bold, kemudian shiny colors, ukiran dan ornamen yang super super duper rumit gitu kan. Furniturnya itu mewah dan kolosal, kemudian ada kain-kain bunga yang digunakan untuk biasanya finishing dari sandaran dudukan dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga ditemui aksen kristal dan menggunakan kaca untuk mendukung kesan bahwa ini kuat sekali dan sangat mewah sekali gitu. Selanjutnya ada American Victorian. Motif wallpaper biasanya adalah bentuk hewan besar, pattern burung atau floral. Nah, lantai parket atau papan lantai yang dipoles biasanya digunakan dalam gaya American Victorian ini. Kemudian biasanya marmer ini sangat populer sekali digunakan di rumah-rumah yang menggunakan gaya atau di sepanjang era Victorian itu bahkan banyak sekali digunakan marmer. Kemudian selanjutnya ada art and craft. Ciri-ciri inti dari gerakan seni dan kriya adalah kepercayaan pada keahlian yang menekankan keindahan yang melekat pada bahan, pentingnya alam sebagai inspirasi dan nilai kesederhanaan, kegunaan, dan keindahan. Gerakan arts and craft sering mempromosikan reformasi sebagai bagian dari filosofinya dan memajukan gagasan desainer sebagai pengrajin. Jadi ciri-ciri dari arts and craft ini furniturnya itu sebagian besar built-in. Jadi disusun atau dirancang dan dibangun dan disusun itu custom gitu, nggak bisa digunakan di area-area lain. Seperti kalau teman-teman lihat bookshelf di sini atau tempat buku di sini kan dia built-in gitu ya dan berkesinambungan juga sama kaca yang ada di belakang kursi itu. Kemudian dia juga desainnya menyambung gitu sama lukisan dan perapian juga gitu. Selanjutnya ini ada Art Nouveau, didominasi oleh bahan alami, warna abu-abu dan lembut. Kemudian ada banyak garis-garis dan bentuk-bentuk bulatan. Interior modernis seringkali memiliki jenis motif bunga yang berbeda, menggunakan warna yang kalem juga dia si Art Nouveau ini dan warna-warna lembut. Lantai lantai dari langgam Art Nouveau ini karakteristiknya biasanya menggunakan parket atau kayu finish gitu. Kalau dalam contoh ini nggak mungkin menggunakan lantai parket ya karena konteksnya desain interior kamar mandi gitu kan. Kalau pakai parket ya tidak bisa, tidak suitable gitu. Oke, selanjutnya ada modern style. Simple and unadorned, penggunaan bahan-bahan alami dan warna-warna netral atau bersahaja gitu. Kemudian banyak garis-garis horizontal dan vertikal yang lebih bersih, clean. Cahaya alami itu sangat digunakan banyak dalam langgam ya dalam gaya ini gitu. Karakteristiknya lebih ke menghadirkan atau berkonsep simplicity dan fungsional, function gitu. Selanjutnya ada Art Deco. Art Deco ini dicirikan oleh garis-garis geometri dan bentuk-bentuk yang abstrak. Desain interior Art Deco tampak mewah sekaligus berani. Nah, bahan-bahan yang biasanya digunakan itu adalah merupakan bahan-bahan yang sangat langka, bahan asing, dan bahan-bahan yang eksotis. Biasanya
dalam gaya atau langgam Art Deco sering digunakan material kayu hitam dan gading, kemudian bludru, kulit, kaca opal, kulit penyu, mutiara, dan kulit binatang itu biasanya juga banyak ditampilkan dalam Art Deco. Selanjutnya ada gaya sebagai identitas desainer. Sebagai ekspresi seseorang, gaya dalam desain menunjukkan karakter, kepribadian, ada juga bisa menunjukkan filosofi seorang desainer terhadap masalah desain yang harus dipecahkan pada zaman tertentu. Jadi nggak bisa everlasting gitu. Pada zaman itu mereka menggunakan filosofi tertentu para desainer untuk memecahkan suatu masalah. Belum tentu di tahun-tahun sebelumnya filosofi itu bisa digunakan. Kadang bisa digunakan, kadang juga tidak bisa digunakan. Seperti itu. Jadi ini maksud dari interpretasi um, di pada zamannya itu ya maksudnya. Nah, seperti contohnya ini. Ada 3 karya. Yang pertama dari Frank Lloyd Wright, konsep tentang organic architecture. Kemudian ada Le Corbusier, A House is a Machine for Living in. Kemudian ada karya dari Mies van der Rohe yang sangat famous dan lebih ramah di telinga kita, yang lebih sering kita dengar itu adalah Less is More gitu. Gaya sebagai tradisi budaya. Sebagai bagian dari perkembangan budaya, gaya menunjukkan bagaimana sekelompok masyarakat bersikap dan bereaksi terhadap lingkungan sehingga berkembang menjadi bagian dari kepribadian atau identitas budaya mereka. Contohnya seperti Italian style. Kemudian ada Mediterranean style, ada juga Oriental style, ada Scandinavian yang sangat populer belakangan ini. Ada ini Indonesian style tadi sama dengan Oriental style ya. Kemudian ada pop art gitu. Dan juga ada retro style. Oke. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Slide berikutnya adalah berupa tugas. Detail-detail dari tugas yang akan diberikan setelah mendapatkan materi kali ini. Dan slide berikutnya adalah contoh ilustrasi dari format pengerjaan atau pengumpulan tugasnya. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi konsep dan gaya dalam desain interior. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.